Oke, Kang Diki, malam hari ini kita akan bicara tentang Profiling Universe yang kebetulan tanggal 22 nanti hari Jumat juga kita akan ada pelatihannya gitu. Iya, iya. Nanti kita akan banyak berbicara tentang itu. Tapi sebelumnya gini Kang Diki, yang ingin didiskusikan di awal, kadang gini Kang, sering baca gitu ya, kemarin kita tahu ada beberapa yang disebut oleh media bencana alam gitu Kang Diki, bencana alam. Nah, nggak tahu, saya sih ngerasa bahwa kalimat bencana alam itu tidak pernah memberikan bencana kepada manusia gitu Kang Diki. Kalau dikatakan bahwa bencana alam ini, tetapi kan yang kita sadari bahwa alam itu hanya berjalan sesuai dengan alamnya, nature-nya gitu, alamiahnya. Tetapi kita menyebutnya bencana gitu kira-kira. Nah, gimana nih tanggapan Kang Diki tentang kalimat ini nih kira-kira? Ya pilihan saja, sepakat po yang mana. Kan sekarang begini. Hidup ini kan penuh dengan kesepakatan ya. Ya. Sekarang bahasa media kesepakatannya itu yang namanya alam ketika menyeimbangkan diri namanya bencana. Ya mereka silahkan pakai. Tapi ketika kita melihat segala sesuatu yang seperti banjir, seperti yang namanya gempa bumi, seperti yang namanya erupsi dan sebagainya, itu sebenarnya kan kalau kita melihat itu bukan bencana, tapi itu adalah pola keseimbangan atau pola begitu alam itu menyeimbangkan dirinya. Nah, pola menyeimbangkan dirinya itulah yang sebetulnya harus kita lihat latar belakangnya. Kenapa mereka harus sampai menyeimbangkan diri seperti itu? Oke. Nah, itulah yang harus kita pelajari. Tapi manusia itu menutup mata karena sebetulnya mereka menyeimbangkan diri itu karena perbuatan manusia juga sebetulnya. Berarti itu ada kaitannya sama apa yang dilakukan sama manusia atau isinya gitu ya Kang Diki ya? Ya, misalnya banjir. Itu kan pohon-pohon banyak yang ditebangi. Di satu daerah banyak yang dijadikan sawit kan. Yang tadinya itu yang namanya hutan-hutan yang heterogen. Kan ada dijadikan jadi hutan homogen. Hutan heterogen itu segala macam tanaman itu ada, segala macam yang namanya pohon itu ada. Binatang-binatang juga hidup di sana dengan harmoni, sentosa, tenang, tentram, gemah, ripah, loh, jinawi, padubang, pakyeng, iyeng gitu kan ya. Itu terakhir asik gitu kan. Okay, ya, tapi kan harmonis begitu ya. Nah begitu datang manusia itu dibabad semua dan dijadikan hutan homogen. Dijadikan hanya satu pohon saja. Satu pohonnya itu misalnya pohon sawit, pohon cengkeh. Meskipun katanya ada yang namanya tumpang sari, tapi tumpang sari kan ada rebutan hara katanya. Ke pohon sawitnya itu jadi tidak maksimal, atau ke pohon cengkehnya juga tidak maksimal. Oke. Nah, dan hewan-hewan bayangkan gitu. Hewan-hewan juga banyak yang akhirnya tidak punya mata pencaharian gitu kan ya. Jadi bukan hanya manusia, hewan juga mencari mata pencaharian. Hewan juga punya mata pencaharian. Makanannya hilang di sana. Oke. Akhirnya wajar lah kalau misalnya hewan-hewan yang memakan ini rantai makanannya itu mereka mencarinya ke kampung-kampung, ke desa-desa, ya wajar saja. Nah begitu semua dibabat, ya wajar kalau misalnya si air itu tidak tertampung dengan baik dari atas, ya wajar pula kalau terjadi banjir begitu kan ya. Ya. Apalagi sekarang hujannya itu biasalah kalau tahun baru ya. Kalau tahun baru itu hujannya suka lama. Suka panjang kalau tahun baru. Jadi hujannya itu suka panjang sekali. Nah, ketika hujan itu panjang, jadi si air itu tidak terserap oleh tanah. Tidak terserap oleh tanah dengan baik, lalu si ini ya otomatis kan larinya ke bawah. Oke. Ya wajar, itu kan perbuatan manusia juga, itu satu. Terus kedua, gempa-gempa dan sebagainya. Ketika manusia membolongi yang namanya tanah lalu untuk mengambil berbagai macam minyak dan semua kandungan mineral yang di dalamnya, ya wajar saja ada kerusakan kan di sistem yang ada di tanahnya. Wajar juga ada yang namanya proses penyeimbangan alam berupa gempa dan sebagainya. Sangat wajar itu. Dan itu harus ada yang terkubur di bawah, harus ada yang runtuh untuk menyeimbangkan yang lain. Gede grus. Ya wajar lah. Kemudian ketika terjadi itu semua, otomatis inner core juga harus menyeimbangkan diri kan. Otomatis inner core itu harus membantu permukaan agar menjadi lebih baik. Nah, kinerja inner core menjadi lebih tinggi, jadi naik.
Jadi planet bumi ini ada inner core namanya. Inner core itu jadi dia semacam inti bumi. Inti bumi itu dia solid, keras, dan panas. Dan dia didinginkan itu oleh air laut yang masuk ke dalam jadi berupa magma. Nah, karena kinerjanya makin tinggi, ya wajar kok tekanan juga makin tinggi ke atas berupa erupsi-erupsi di mana-mana. Sangat wajar sebetulnya sekarang itu. Jadi itu bukan bencana sebetulnya. Kita melihatnya itu bencana karena dianggap merugikan kita. Nah itu ya, manusia itu dirugikan gitu ya, terasanya ya. Oke. Iya, padahal manusia duluan merugikan alam. Ya itu mah balik deui, itu mah gitu kan ya. Oke, berarti kalau penyeimbangan itu terjadi juga berarti salah satu profiling nih kalau kita bicara profiling. Berarti manusia harus bisa membaca bahwa kenapa itu terjadi gempa, kenapa itu banjir. Ya itu adalah tindakan kita sendiri gitu ya, Kang Diki ya. Kira-kira ya. Makanya kita mulai tadi dengan samprazan kan ya. Kita menyapa itu seluruh semesta, baik jasad itu halus atau kasar, dan kita menyapa semua molekularnya. Dan kita juga menyapa semuanya itu bukan hanya sekedar manusia. Kita menyapa juga pohonnya, kita menyapa juga tanahnya, kita menyapa juga molekularnya, kita menyapa semuanya kita sapa. Meskipun dia di balik dimensi gitu. Nah itulah profiling universe. Jadi samprazan itu ketika kita menyapa semuanya. Jadi bukan hanya yang di hadapan kita, tapi di sekeliling kita pun kita sapa. Nah itu sapaan dari sejak zaman puluhan ribu tahun sebelum Masehi. Dan itu turun temurun dan akhirnya sekarang berubah jadi Sampurasun. Oh, Sampurasun tuh dari situ asal mulanya kan Diki? Oh, oke. Iya. Dan kemudian Rampiasa jadi Rampes. Oh, kalau misalnya orang tahu itu artinya ya, arti mendalamnya itu, mereka itu tidak akan memandang remeh yang namanya sapaan itu. Karena yang namanya sapaan itu tuh melingkupi seluruh universe. Jadi sebetulnya sapaan itu adalah bagaimana memicu diri kita agar kita itu lebih mengenal universe itu dengan baik lagi. Tapi ingat, sebelum move on ya move in dulu kan. Nah itu tuh rumus Kang Diki ya, sebelum move on move in dulu. Oke Kang. Oke. Ya karena bukan apa-apa, kita itu seringkali lebih suka memperhatikan apa yang di luar kita. Suka banget kan, kita fokus sama sesuatu yang di luar kita. Tapi pada di dalam diri kita itu tertutup oleh yang namanya ego. Kita diajarkan untuk selalu memandang diri kita itu selalu baik. Kamu itu baik, yang lain salah. Kamu yang benar, yang lain salah. Kamulah yang sebetulnya harus dibela. Yang lain itu tidak perlu. Makanya ketika manusia mengatakan itu semua bencana, dia sudah melihat pada dirinya bahwa dirinya lah yang dirugikan oleh semesta. Dia tidak mempelajari kenapa ini terjadi, begitu loh. Semuanya adalah latar belakang, semuanya adalah hukum sebab akibat. Nah, ketika hukum sebab akibat itu mulai muncul dan hukum sebab akibat itu mulai ada, nah disinilah seharusnya manusia itu mulai terus mempelajari kenapa bisa sampai begini, kenapa bisa begitu dan sebagainya. Di sanalah manusia seharusnya sudah mulai membuat yang namanya antisipasi dan mulai membuat yang namanya ini loh semesta. Semesta inilah yang harus kita urus karena tugas manusia itu adalah pemimpin di muka bumi ini. Bumi ini kan semesta. Nah itu tidak pernah dijalankan. Akhirnya manusia malah melakukan ritual-ritual tanpa memahami arti ritual itu sendiri. Ritual tanpa spiritual. Dan ketika manusia melakukan ritual tanpa spiritual, dia hanya akan menjadi robot-robot saja. Robot-robot yang melakukan jurus dan mantra. Ritual itu sendiri. Tanpa memahami ritual yang sebenarnya itu seperti apa. Akhirnya dia terjebak di satu tempat. Diam di sana, melakukan ritual-ritual tanpa dia itu berfungsi secara semesta. Akhirnya ketika semua terjadi, yang dia salahkan apa? Itu sudah kehendak dari Sang Maha menghendaki. Nah, itu kan di sosmed udah gitu aja, musibah dari Allah gitu ya. Iya, akhirnya apa? Mereka tidak memikirkan sebab akibatnya. Oke.
Padahal semua juga sebab akibat. Yang disalahkan siapa? Itu sudah kehendak dari Sang Maha Berkehendak. Oke Kang, oke. Nah, sekarang yang akan kita bahas malam hari ini gini Kang. Begitu kita belajar mengenal profiling universe gitu. Berarti kan kita sedang belajar memekakan diri terhadap alam semesta gitu. Kita memekakan diri tentang tanda-tanda, kalau mungkin di dalam bahasa teologis atau agama atau Islam, ikro, membaca dan membaca. Nah, langkah mudah, bukan langkah mudah ya, langkah pertama lah Kang, kalau kita ngomongin stepping stone yang pertama gitu, langkah yang awal. Kira-kira apa yang perlu dilakukan manusia untuk bisa mengenal dan peka terhadap alam, Kang? Ya, memperhatikan apa yang dibacanya. Karena kadang-kadang manusia itu membaca huruf, tapi tidak membaca isi. Ya, seperti sekarang kita membaca kitab-kitab kan, menghafalkan saja seperti burung beo. Hafal aja ya Kang ya, hafal hungkul gitu ya. Iya, jadi seperti beo. Tanpa mereka mengerti apa isinya dan apa maknanya dan apapun yang ada di dalamnya. Padahal bisa saja itu berupa istilah-istilah, berupa prosa-prosa, berupa puisi, dan ada makna terdalam di sana yang harus kita pecahkan. Ini tidak. Jadi hanya dihafalkan saja. Ya, satu contoh lah, kalau misal kita baca air beriak tanda tak dalam, begitu kan ya. Air beriak tanda tak dalam, oke. Ya, memang benar air beriak itu tanda tak dalam, begitu kan. Tapi maknanya kan bukan itu ya. Makna air beriak tanda tak dalam itu adalah orang-orang sombong itu biasanya ilmunya tidak ada, begitu loh. Orang-orang yang misalnya hanya cuma omdo, mereka tidak pernah berbuat sesuatu. Seperti tong kosong nyaring bunyinya, itu artinya sama, memang benar tong kosong itu nyaring bunyinya kalau dipukul tuh, begitu kan ya. Tapi orang kalau mengartikan secara letterlock atau secara yang tersuratnya, itu tidak akan dapat makna yang sesungguhnya. Arti tong kosong nyaring bunyinya itu adalah orang-orang yang hanya pandai bicara dan mereka tidak punya ilmu yang sebenarnya. Akhirnya seperti itu. Akhirnya orang-orang hanya ahli ceramah, bukan ahli memberi contoh, begitu kan ya? Ceramah ya, ceramah mah cuma bacain ceramah. Kalimat, bacain cerita gitu ya Kang ya, bukan ngawulang. Oke. Iya. Jadi kalau istilahnya itu, kalau misalnya ini ya, orang-orang yang mengulang kembali apa yang dia dengar dan dia baca. Oke. Jadi bukan dari pengalamannya. Seorang guru itu kan digugu dan ditiru. Dan ketika dia digugu dan ditiru, berarti dia harus memberi contoh. Yang berat itu contoh. Karena kalau misalnya dia hanya copas, itu mudah. Sekarang perhatikan kita di planet ini. Apa yang sehari-hari kita lihat ketika anak-anak itu mulai belajar? Apa yang kita lihat ketika anak itu sudah mulai memasuki lembaga-lembaga pengajaran? Saya tidak berani menyebut itu lembaga pendidikan. Karena anak-anak diajarkan, bukan dididik. Kalau diajarkan itu didoktrin dari dogma dan disuruh mengulang-ulang sesuatu. Tapi kalau misalnya dididik, si anak itu akan diberi contoh dan si anak akan menjadi dirinya sendiri. Nah, seorang profiler atau seorang profiling universe, dia akan selalu mengeksplor dirinya dulu untuk kemudian dia akan menyesuaikan dari semestanya. Kenapa wajah kita itu berbeda? Berarti dari perbedaan inilah kita harus membuat suatu ketunggalan atau kemanunggalan. Kemanunggalan inilah yang sebetulnya harus kita bangun, karena sesuatu yang sangat kuat dibangun dari segala sesuatu yang berbeda. Begitu ya? Iya, oke. Iya. Sekarang lihat bangunan. Ada batu, ada bata, ada semen, ada tanah, ada segala macam ada kan, ada kacanya juga, ada kayunya juga. Jadilah dia bangunan yang baik dan kokoh dan kuat. Dibangun dari perbedaan kan ya? Oke kan. Yes. Iya. Tapi mengapa manusia itu tidak bisa menerima perbedaan? Karena itu diajarkannya seperti itu. Kelompoknya lah yang selalu harus dianggap paling benar. Jadi kalau misalnya ada kelompok lain yang menonjol, itu kelompok yang ini marah. Nggak boleh seperti itu.
Seperti kelompok itu yang begini, begitu. Dia bisa punya keahlian membaca. Dia punya keahlian menulis. Nah, seorang yang membaca itu bisa saja bekerja sama dengan penulis untuk menjadikan buku yang baik. Boleh dong buku ditulis oleh banyak orang kan ya? Ya. Satu buku bisa ditulis oleh banyak orang. Dan buku itu adalah pendapat dari seseorang yang ditulis, begitu kan ya? Kecuali kalau misalnya itu yang namanya novel, itu lain cerita. Novel itu cerita yang lain. Kadang-kadang perlu diceritakan yang lain untuk menemukan isi yang sebenarnya, Kang. Iya, kadang-kadang harus ceritakan yang lain untuk menemukan lain cerita. Lain cerita. Wah, keren, Kang. Keren, Kang. Oke. Karena cerita yang lain itu adalah lain cerita. Setiap cerita yang lain itu adalah lain cerita. Lain cerita yang harus kita maknai dengan baik dan benar, lalu kita dari sana kita akan melihat pelajaran apa yang bisa kita dapat. Nah, setelah itu kita berbuat sesuatu dan membuat sesuatu. Nah, ini yang sangat jauh dari yang namanya dunia pendidikan. Yang sekarang kita dapatkan itu kan dunia pengajaran. Jadi isinya ya doktrin, dogma, pendapat orang lain yang ditulis, dan lalu kita mempertahankan pendapat orang lain itu. So, pendapat sendiri mah dicoret-coret sama dosen pembimbing ya. nggak sesuai ini. Iya, gitu. Ya, benar. Referensinya mana? Begitu kan ya. Benar, Kang. Benar. Jadi orang-orang itu tesis Kang gitu, benar kan? Jadi orang itu tidak jadi dirinya sendiri. Akhirnya orang itu menjadi orang lain. Ketika orang menjadi orang lain itu sangat mudah untuk dikontrol nanti. Karena orang itu akan kehilangan kepercayaan dirinya. Ketika orang itu kehilangan kepercayaan dirinya, dia akan menjadi orang lain. Dan itu sangat sekali mudah dikontrol. Oke. Nah, ada suatu yang besar yang berubah ini ke seluruh dunia. Hebat ya? Wah, nah, satu-satunya jalan itu adalah ketika kita mengembalikannya itu pada semesta. Nah, semesta itu harus kita profiling. Profiling itu berarti kita harus masuk mereka dan betul-betul bersatu dengan mereka, memahami mereka, membaca mereka, lalu kemudian berbuat sesuai dengan tuntutan-tuntutan semua yang ada di semesta ini. Lalu kita mulai bekerja sama dengan semua manusia-manusia yang sudah mulai belajar itu. Setelah itu kita akan membuat keseimbangan di planet ini. Itulah tugas seorang khalifah fil ard. Jadi ketika kita sudah menjadi seorang pemimpin di muka bumi, bumi ini akan menjadi hebatlah. Nah, tinggal bagaimana kita nanti berbuatnya dan menyesuaikan dengan tempatnya. Karena tiap tempat di bumi juga berbeda. Ya, contoh bisa begini. Ketika kita bercocok tanam, di ketinggian berapa itu cocoknya tanaman apa, begitu kan ya? Bisa kopi yang cocoknya di tanaman di ketinggian berapa. Kemudian tembakau cocoknya di ketinggian berapa, teh di ketinggian berapa, terus ada yang misalnya sawah itu bisa di mana aja gitu kan, dan sebagainya. Jadi setiap ketinggian atau di atas permukaan laut itu atau DPL itu semuanya sebetulnya ada tanaman-tanaman yang cocok untuk ditanami, dan bagaimana keadaan tanahnya, bagaimana haranya dan sebagainya. Di sanalah kita berbicara dengan semesta. Nanti semesta lah yang akan memberitahu pada kita. Hei manusia, di sini boleh kau tanami misalnya pisang, tapi pisangnya kalau bisa pisang emas, kata si semesta itu. Dan kata si tanah. Kata si semesta teh ngomongnya gimana? Kan nggak mungkin hey semesta, hey kamu, nggak mungkin. Frekuensi. Oh, frekuensi, oke. Frekuensi. Itu makan diibaratkan. Oh, sama kayak Musa menerima wahyu di gua gitu ya. Hai Musa. Oke, jadi itu mainannya di frekuensi berarti ya, Kang ya? Iya, frekuensi. Oke. Nah, frekuensi itu kita terjemahkan. Dan ketika kita pemahami, kita mulai terjemahkan dalam bahasa yang bahasa kaumnya. Jadi kalau misalnya kita di kaum Sunda, ya kita artikan dalam bahasa Sunda. Tidak bisa di kaum Sunda pakai bahasa kuda. Mau ngerti ya?
Oke. Nah, inilah yang namanya semesta. Semesta itu berbicara sebetulnya, berbicara banyak. Dan sebetulnya banyak sekali penemu-penemu yang mereka itu menemukan penemuannya itu setelah mereka itu banyak bersatu dengan semesta. Makanya sekali lagi waktu itu kan saya pernah cerita bahwa Nikola Tesla itu kan dia receiver. Yaitu seorang pereceive atau penerima. Nah, ketika dia menerima yang dari semesta dan kemudian menghasilkan sesuatu, pasti itulah yang dibutuhkan oleh semesta kala itu. Yang dianggap bahwa itu teknologi sudah jauh melampaui zamannya katanya. Tidak sebetulnya. Kala itu tuh berarti memang dia datang sesuai ruang dan waktu gitu ya Kang? Betul sekali. Betul sekali. Tidak ada yang salah kalau ketika semesta itu mulai menyatakan sesuatu yang memang seharusnya dilakukan oleh kaum manusia itu. Tidak ada yang salah. Hanya karena kita tidak menyesuaikan dengan apa yang terjadi pada semesta dan kehendak tidak menyesuaikan dengan semesta itu, maka mulai tidak seimbang kan ya. Makanya teknologi Tesla tidak berkembang. Akhirnya semesta menjadi seperti itu. Coba kalau teknologi Tesla itu berkembang, tidak akan ada kabel mungkin di mana-mana. Semuanya wireless. Satu itu. Jadi ketika kita main layangan mual nyangsang. Gak akan nyangkut itu. Kayak kabelnya. Iya, tidak ada kabel. Tapi by the way Kang, listrik memang memungkinkan untuk jadi wireless ya Kang? Gak ada kabel gitu, memungkinkan ya? Saya sudah bikin. Nah, yang listrik wireless itu sudah bikin. Dan itu hanya butuh coil. Kemudian coil itu diperkuat, lalu ya itulah. Lampu itu bisa nyala, segala sesuatu itu bisa nyala. Lupa kemarin tidak didemonstrasikan ya ketika di teknologi lemurian kita bahas. Sekarang sebetulnya ya ini nggak saya siapkan juga itu demonya, tapi nggak apa-apa. Yang jelas teknologi Tesla ini luar biasa. Kenapa dianggap luar biasa? Padahal itu sebetulnya menurut semesta biasa. Karena kita mengatakan sesuatu yang luar biasa itu karena kita belum biasa. Ya luar biasa. Karena apa? Kita biasa di luar. Di luar dari sistem-sistem yang memang seharusnya kita masuki itu.